Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bidadari Surgawi, Pasangan Hidup Tak Semati, karya Miftah Fauzi Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Bidadari Surgawi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari lanjutkan kembali membincangkan bidadari. Ya, bidadari dan janji kenikmatan surgawi sedianya diawali di rumah sendiri. Terlalu banyak hadis yang mengisahkan tingginya peribadatan di tengah keluarga. Buka saja Kanzul Ummal, kompendium hadis terbesar dari Allamah Muttaqi Al-Hindi. Lalu lihat hadis-hadis perkhidmatan keluarga. Favorit saya sejak kali pertama mendengarnya disampaikan oleh ayah saya adalah duduknya seorang lelaki bersama keluarganya yang dinilai lebih baik dari iktikaf di Masjid Nabawi. Diampuninya dosa bagi perempuan yang berkhidmat di rumah suaminya, hingga memandang orang tua dan anak dengan penuh kasih yang dihitung sebagai ibadah. Terlalu banyak, sekali lagi terlalu banyak. Inilah juga keistimewaan Islam. Hadis keutamaan dalam perkhidmatan pada sesama, terutama keluarga. Demikian pula tetangga. Hadis muttafaqun alaih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril alaihi salam turun dan mewasiatkan aku untuk berbuat baik pada tetangga hingga aku mengira tetangga punya hak dalam warisan. Warisan adalah bagian keluarga. Kekurangan dalam menunaikan kewajiban berbuat baik pada tetangga seakan-akan hanya dapat dibayar dengan menyertakan mereka dalam ahli penerima warisan. Terlalu banyak hadis semisal, dan sekali lagi terlalu banyak. Ya, surga dan bidadari dimulai dari rumah sendiri, lalu dilanjutkan dengan memenuhi hak orang-orang terdekat kita, keluarga, tetangga, karib kerabat, dan handai taulan. Setiap orang yang punya hak atas diri kita, mereka yang Allah Ta'ala hadirkan dalam hidup kita. Terkadang saya miris membaca riwayat-riwayat itu, mengetahui bahwa saya tidak dapat menunaikannya dengan baik, jauh dari baik. Apalagi ketika ia menyangkut keluarga, orang tua, istri, dan anak-anak. Sungguh, merekalah cermin kenikmatan surga yang sesungguhnya. Pernah seorang zindik bertanya pada Hisham bin Hakam. Hisham adalah murid Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang menjadi guru dari para imam mazhab besar itu. Hisham terkenal dengan kepiawaiannya dalam berdiskusi. Tetapi satu saat seorang zindik membuat lidahnya keluh. Ia mengajukan pertanyaan yang tak dapat dijawabnya. Di antaranya, mampukah Allah Ta'ala memasukkan bumi yang kita huni ke dalam sebutir telur, tanpa telurnya membesar atau buminya mengecil? Hisham meminta waktu 2 minggu. Ia menemui gurunya dan bertanya tentang itu. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menjawab, "Hai Hisham, apa yang kau lihat di sekitarmu?" Hisham menjawab, "Aku melihat engkau guru. Aku melihat para sahabat, rumah-rumah, pepohonan, dan bebukitan." Imam Ja'far alaihissalam menjawab, "Dialah Allah yang telah memasukkan semua yang kau lihat dalam butir matamu, tanpa matamu membesar atau yang kau lihat mengecil." Nah,
Pertanyaan yang lain adalah tentang surga. Kata orang zindik itu, jika kenikmatan surgawi adalah kenikmatan lahiriah, makan, minum, bersenang-senang, tidakkah suatu saat kita akan bosan juga? Mungkin manusia akan mati terkulai berusaha menikmati berbagai buah-buahan yang ia inginkan. Pemaknaan bebas saya dari pernyataan itu adalah mungkin manusia akan kelelahan menciptakan kreasi imajinasi tak terbatas dari berbagai perpaduan rasa, warna, aroma dari berbagai buah itu. Bukankah Al-Quran sendiri mengingatkan, mereka penghuni surga itu telah diberi buah-buahan yang serupa dengan apa yang mereka peroleh di dunia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Saya biarkan pertanyaan pada Hisham itu menggantung, seperti bayangan menggantungnya seseorang yang terkulai di bawah kenikmatan pohon keabadian. Adakah surga yang dibayangkan hanya sebatas pada kenikmatan lahiriah saja? Maka kembalilah merujuk pada teladan suci kekasih hati pada sebuah peristiwa teramat besar di 10 hari pertama bulan suci. 10 bulan Ramadan, 10 tahun setelah kenabian, seorang perempuan tergolek tak berdaya di pembaringan. Sakit berat mendera tubuhnya. Belum lama ia keluar dari lembah Abu Talib, lembah yang menjadi tempat terakhirnya berkumpul bersama keluarga yang dicintainya. 3 tahun lamanya ia menemani sang suami, dikucilkan dan dibuang dari masyarakat Quraisy Mekah. Bayangkan hari-hari penuh penderitaan dan kesabaran itu. Siang hari dibakar terik mentari, dan malam hari diterpa dinginnya angin padang pasir yang mengiris sendi. Makanan pun tak mudah diperoleh. Haus yang mencekik jadi kebiasaan. Setiap malam berganti tempat menghindarkan diri dari ancaman para pemanah bayaran. Tinggal di pengungsian seperti itu memakan habis kesehatan tubuhnya. Ialah Sayyidah Khadijah salamullah alaiha, perempuan bangsawan yang menemani, mendampingi dan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki untuk Rasul terakhir Islam. Mungkin 3 tahun itu saat yang paling sulit secara lahiriah, tetapi justru saat yang paling membahagiakan secara batiniah. Ia dan sang Nabi tak terpisahkan selamanya. Karunia Tuhan memang selalu indah. Dan ketika mereka melangkah keluar dari pengucilan, harta sang bangsawan tak tersisa sedikit pun. Sama sekali ia tak pernah menyesalinya, apatah lagi mengungkitnya. Kebersamaannya dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebahagiaan melebihi karunia apapun juga. Bahkan ketika mereka menikah, Sayyidah Khadijah salamullah alaiha melepaskan hak menuntut nafkah dari suaminya. Sungguh, tiada lagi perempuan semulia dan seagung ia. Lalu tibalah saat itu ketika sakit makin berat dirasakan tubuhnya. Pandangan mata baginda nanar tertuju kepadanya, pada istri yang sangat dicintainya, para pendamping pertama dan utamanya. Baginda tahu tak lama lagi saatnya tiba, malaikat maut akan menjemputnya. Melihat genangan air mata duka di pelupuk baginda, Sayyidah mengetahuinya pula. Lalu ia memberanikan diri menyampaikan wasiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perkara, dan ia simpan yang ketiga. Ia malu untuk menyampaikannya pada paduka. Aduhai Sri Ratu nan mulia, demikian indah akhlakmu pada paduka, padahal telah dijaminkan bagimu surga. Engkau telah berikan segalanya yang kau punya. Baginda tahu kau punya hak atas dirinya,
Tetapi penghormatanmu pada baginda, pada kekasih hati teramat mulia, membuatmu malu mengutarakan pinta. Aduhai, sungguh teladan teramat agungnya. Sayyidah Khadijah salamullah alaiha memohon perkenan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi agar wasiat yang ketiga ia sampaikan pada putrinya, Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Maka baginda mesti undur diri, memberikan waktu bagi ibu dan sang putri berbekal rindu mendekap semesta haru. Sedangkan baginda mematung di kejauhan. Bayangkan kecamuk hati insan pilihan ini, antara duka dan bahagia. Duka karena berpisah, dan kebahagiaan karena karunia teramat indah. Usai undur diri beranjak dari peraduan ibunda, Fatimah kecil menyampaikan amanat itu. Duhai ayahanda, ibu berpesan padaku agar kusampaikan padamu. Sungguh, ibumu merasakan ketakutan akan alam akhirat itu. Maka mohonkan izin pada ayahmu untuk menutupkan jubah yang ia kenakan ketika menerima wahyu menjadi penutup kain kafanku. Ya Allah, ya Rabbana, bila seorang perempuan mulia seperti Khadijah tak berani menyampaikan permohonan terakhirnya pada baginda, apatah lagi nasib pendosa seperti aku. Ia berwasilah pada putrinya, ia tak berani mengutarakannya. Ya Allah, ya Rabbana, bila perempuan yang dijaminkan surga masih merasakan ketakutan perjalanan panjang itu, celakalah kami yang sama sekali tak mempersiapkannya. Ampuni kami, ampuni kami. Malam hari itu Fatimah kecil pun menjadi piatu. Ia menjemput hari-hari tanpa kehadiran sang ibu. Peristiwa ini besar, tapi luput dari perhatian kita. Adakah di antara kita yang berduka dengan derita ini? Bukankah karena peristiwa itu baginda sallallahu alaihi wa alihi menyebut tahun itu sebagai tahun duka cita, tahun kesedihan? Baginda tak pernah berhenti berduka. Menurut riwayat yang umum, baginda sampai dihadiahi Isra dan Mi'raj, serta turunnya perintah salat 5 waktu untuk menghibur duka cita ini. Meski hal ini rentan kritik, karena dalam perjalanan Isra tak sedikit pun dikisahkan tentang Sayyidah Khadijah salamullah alaiha. Semoga suatu saat saya bisa menuliskan hari-hari terakhir perempuan nan teramat mulia ini, untuk menebus kifarat tak mengingatnya selama ini. Begitu sedihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi, kenangan akan Sayyidah tak pernah sesaat pun tak bersamanya. Pernah suatu ketika seorang perempuan datang ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyambutnya, memperlakukannya istimewa, menghamparkan baginya tikar dan menyediakan baginya buah-buahan. Ketika seseorang bertanya siapakah dia, baginda menjawab, ia kawan Khadijah. Ia selalu datang pada Khadijah. Aku hanya melakukan apa yang biasa dilakukan Khadijah. Ya Allah, ya Rabbana, semua makhluk meneladani baginda, dan baginda melanjutkan apa yang pernah dilakukan oleh sang permaisuri. Sungguh merugilah ia yang tak mengenal ibundanya. Bukankah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi adalah ibunda kaum mukminin seluruhnya? Mari berduka untuk duka cita baginda. Manakah yang lebih dirindukan baginda sallallahu alaihi wa alihi? Surga dengan kenikmatan lahiriahnya, atau berjumpa kembali dengan pendamping yang paling dirindukannya? Sayyidah Khadijah salamullah alaiha adalah pendamping utama itu. Ialah zaujah, pasangan sang Nabi,
derajat yang tak diperoleh siapapun setelah itu. Ialah pemuka para bidadari, ialah penghulu para makhluk surgawi. Bila surga merindukan sang nabi, maka kerinduan sang nabi pada penghulu perempuan surgawi itu senantiasa bersinar tak terperi. Maafkan kami baginda yang tak berduka dengan deritamu, meski Sayyidah terbang ke surga, paduka bersedih tiada tara. Adakah nikmat surga tak sebanding dengan keindahan jiwa sang perempuan mulia? Ya Allah, bantu kami menjadikan istri kami, anak-anak kami sebagai pasangan kami di surga nanti. Al-Quran membedakan kata imro'ah yang berarti istri dan zaujah yang bermakna pasangan. Memang sepertinya tak semua imro'ah menjadi zaujah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.